Bab 1427 Aku akan berusaha sebisa mungkin. Di angkasa, Benny Lee berkata lagi, begini saja, kita bisa memanggil lebih banyak master dari alam Guyi, tapi minta mereka bersembunyi. Kalau orang-orang di belakang Mileye muncul, kita langsung habisi mereka sekaligus. Setelah mengatakan itu, dia melirik semua orang dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Benny Lee tertawa dan berkata, ide bagus. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah petinggi surgawi dan bertanya, bagaimana menurut petinggi surgawi? Setelah petinggi surgawi terdiam sejenak, dia berkata, aku rasa, kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang berada di belakang Mileye. Kita harus berhati-hati. Benny Lee tertawa dan berkata, aku mengerti kekhawatiran petinggi surgawi. Jadi, untuk berjaga-jaga, Sekte Sinta akan mengirim 6 master puncak alam Guyi dan 20 master dari alam Taoisme ke alam semesta 5 dimensi. Andi Hu yang berada di samping berkata, Akademi Gaidou juga akan mengirim 6 master puncak alam Guyi dan 20 master dari alam Taoisme. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Tamaye di sampingnya. Setelah Tamaye diam sejenak, dia berkata, aku mundur. Mundur. Semua orang melihat ke Tamaye. Tamaye berkata dengan pelan, semuanya, keluarga Ye kami tidak sekuat kalian, jadi aku tidak akan campur tangan. Setelah selesai mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun keluarga Ye tidak lemah di dunia Sahaloka, mereka juga tidak terlalu kuat. Alasan sebelumnya dia datang mencari Mileye adalah karena dia tidak tahu siapa Mileye sebenarnya. Tapi setelah mendengar kata-kata petinggi surgawi, dia menyadari bahwa Mileye tidak sesederhana itu. Bahkan Dark Abyss pun perlu bekerja sama dengan dunia Sahaloka, jadi bisa dibayangkan seberapa kuat kekuatan di balik Mileye. Kalau saat ini keluarga Ye ikut campur, ini benar-benar sangat bodoh. Bahkan jika pada akhirnya mereka menang, keluarga Ye tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa, karena mereka terlalu lemah kalau dibandingkan dengan kekuatan lainnya. Jadi, tidak peduli menang atau kalah, keluarga Ye tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Pergi adalah pilihan terbaik. Sementara dendam karena tubuh fisiknya yang dihancurkan oleh Mileye, dia sudah tidak peduli lagi. Masih bisa hidup adalah yang terbaik. Melihat Tamaye pergi, orang-orang yang berada di sana juga tidak banyak bicara, bahkan tidak mencoba untuk membujuk. Mereka benar-benar tidak peduli dengan kekuatan dari keluarga Ye. Pada saat ini, Benny Lee tiba-tiba bertanya, bagaimana sikap Sekte Sahaloka? Sekte Sahaloka. Mendengar itu, beberapa orang yang hadir melihat ke petinggi surgawi. Sikap dari Sekte Sahaloka ini sangat penting, karena Sekte Sahaloka di dunia Sahaloka bisa dianggap sebagai yang terkuat. Harus diketahui bahwa Sekte Sahaloka memiliki gulungan terakhir kitab Taoisme, tapi masih berdiri sampai sekarang. Hanya dengan hal ini saja, cukup untuk membuktikan kekuatan dari Sekte Sahaloka. Petinggi surgawi berkata dengan pelan, sikap mereka tidak pasti. Tapi, yang pasti, meskipun mereka tidak akan membantu kita, mereka juga pasti tidak akan membantu Mileye. Benny Lee mengangguk, meskipun Sekte Sahaloka kuat, tapi mereka pasti tidak akan bertarung melawan kita hanya untuk Mileye. Tapi, kita juga harus berhati-hati. Kalau mereka benar-benar membantu Mileye, masalahnya akan menjadi lebih rumit. Petinggi surgawi mengangguk, aku akan pergi lagi untuk melihat sikap mereka. Selesai mengatakan itu, dia melihat ke Benny Lee, kapan formasi teleportasi Sekte Xuanji selesai dibangun. Benny Lee berkata dengan serius, maksimal 5 hari. 5 hari. Petinggi surgawi mengangguk, lalu berkata,
klan Xiao juga ikut berpartisipasi dalam pembentukan formasi teleportasi, bukan? Benny Li sedikit mengangguk, tidak hanya klan Xiao, Sekte Sahaloka juga ikut berpartisipasi. Petinggi surgawi tersenyum, sepertinya kalian memiliki ambisi yang besar. Benny Li tersenyum, datang ke sini, tentu saja tidak hanya mengambil kitab Taoisme, bagaimana menurut petinggi surgawi? Petinggi surgawi tersenyum dan berkata, tentu saja. Kalian mengobrol saja dulu, aku akan pergi menemui orang-orang dari Sekte Sahaloka untuk melihat apa tanggapan mereka. Selesai mengatakan itu, dia pergi bersama Dizun dan peramal itu. Benny Li melihat ke alam semesta 5 dimensi yang berada di bawah, lalu berkata, kita harus bersiap-siap. Selesai mengatakan itu, semua orang pergi dan langit menjadi sunyi. Di kota Dao, di dalam aula pedang, Mileye dan Jessica Guan duduk berhadapan. Mizun juga berada di samping Mileye. Mileye tiba-tiba melihat ke Mizun, apakah akhir-akhir ini orang yang datang banyak? Mizun mengangguk, di angkasa alam semesta 5 dimensi, semakin banyak master misterius yang muncul. Kebanyakan dari mereka berasal dari dunia Sahaloka. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, kita harus memikirkan strategi. Mileye mengangguk, aku mengerti. Setelah itu, dia melihat ke Jessica Guan, bagaimana situasi secara keseluruhan di alam semesta 5 dimensi sekarang. Jessica Guan berkata dengan serius, internal tidak ada masalah. Tapi, kalau dunia Sahaloka dan Dark Abyss benar-benar bekerja sama, maka kita. Mileye diam. Jessica Guan berkata lagi, bagaimanapun, tidak boleh ada pertempuran di alam semesta 5 dimensi, kalau tidak itu akan menyebabkan kerusakan yang besar. Mizun menghela napas. Tujuan mereka adalah alam semesta 5 dimensi, jadi mereka pasti tidak akan berperang di tempat lain, dan posisi kita sangat pasif. Setelah itu, dia melihat ke Mileye, Master Tao, aku pikir meskipun Dewa Kuno menolong kita, kita tidak punya peluang untuk menang, dan begitu yang harus mereka korbankan terlalu besar, ada kemungkinan mereka akan mundur. Mileye mengangguk, kali ini, hanya bisa mengandalkan kita sendiri. Mizun ingin mengatakan sesuatu. Mileye berkata dengan pelan, dilihat dari situasi saat ini, kita tidak memiliki peluang menang sedikit pun. Benar tidak? Mizun berkata dengan serius, kecuali kalau ingatan Nona Savera kembali. Savera. Jessica Guan menatap Mileye, satu-satunya yang dapat menyelamatkan alam semesta 5 dimensi sekarang adalah Savera. Selama ingatan Savera pulih kembali, maka semua masalah akan terselesaikan. Namun masalahnya adalah, Savera tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ingatannya akan pulih. Mileye tiba-tiba berdiri dan pergi. Di dalam ruangan, Mizun dan Jessica Guan saling melihat satu sama lain. Mileye datang ke angkasa, lalu memandang alam semesta 5 dimensi yang berada di bawah. Ini adalah tempat yang harus dia lindungi. Dan sekarang, dunia Sahaloka dan dunia kegelapan bersatu, apakah dia masih dapat melindungi alam semesta ini? Seolah teringat sesuatu, dia membuka telapak tangannya, dan 6 gulung kitab Taoisme muncul di tangannya. Adelina Ye tiba-tiba berkata, apa rencanamu? Menyerahkannya. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya menyerahkannya karena tujuan mereka bukan hanya kitab Taoisme, tapi alam semesta ini juga. Adelina Ye berkata dengan serius, alam semesta 5 dimensi ini terlalu lemah kalau dibandingkan dengan Daoting dan dunia Sahaloka. Dan seperti yang Mizun katakan, Dewa Kuno mungkin akan mundur kalau yang harus mereka korbankan terlalu besar. Mileye diam. Adelina Ye berkata lagi, apakah kamu ingin menggunakan kitab Taoisme ini untuk membuat mereka saling membunuh?
Mileye menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Mereka semua tidak bodoh. Kalau aku melakukan itu sama saja dengan menyerahkan kitab Taoisme secara cuma-cuma. Adelina Ye berkata lagi, Sekte Sahaloka. Mileye menggelengkan kepalanya lagi, kekuatan Sekte Sahaloka sangat kuat, tapi mereka hanya ingin kitab Taoisme. Mereka tidak akan benar-benar membantuku, bahkan jika membantu, mereka hanya akan membantuku sendiri, tidak akan membantu seluruh alam semesta 5 dimensi. Bahkan, mereka mungkin akan meninggalkan alam semesta 5 dimensiku untuk menenangkan hubungan dengan kekuatan lain. Singkatnya, tidak mungkin untuk mengandalkan orang lain. Adelina Ye berkata dengan serius, apakah kamu dapat menghubungi wanita bergaun polos? Mileye melihat ke langit yang jauh, dia sama sekali tidak bisa merasakan wanita bergaun polos. Adelina Ye berkata dengan suara berat, kali ini tidak seperti sebelumnya, kalau kemampuan kita dan pihak lawan terlalu jauh, mungkin internal alam semesta 5 dimensi akan kacau. Mileye mengangguk, itu juga masalah yang paling dia khawatirkan sekarang. Dunia Sahaloka dan dunia kegelapan bekerja sama, itu pasti tidak bisa diatasi oleh alam semesta 5 dimensi. Dalam situasi seperti ini, banyak master dari alam semesta 5 dimensi mungkin akan menyerah. Namun, ini adalah hal yang wajar, karena kemampuan kedua belah pihak berbeda terlalu jauh. Adelina Ye bertanya, apa rencanamu? Mileye diam, lalu melihat kitab Taoisme di tangannya. Sekarang kitab Taoisme ini adalah target semua orang. Sebenarnya, kalau hanya karena kitab Taoisme, masalah masih bisa diatasi, tapi masalahnya bukan hanya kitab Taoisme. Dunia Sahaloka membangun formasi teleportasi, tujuan sebenarnya adalah untuk menyerang alam semesta ini dan mengambilnya. Seolah teringat sesuatu, Mileye menyipitkan matanya, formasi teleportasi. Adelina Ye berkata dengan serius, kalau formasi teleportasi tidak dapat dibangun, ancaman dari dunia Sahaloka terhadap kita tidak akan terlalu besar, dan kalau hanya Dark Abyss, maka Dewa Kuno tidak perlu berkorban terlalu banyak, situasi akan menjadi lebih menguntungkan bagi kita. Tentu saja, syaratnya adalah mencegah mereka membangun formasi teleportasi. Mileye tiba-tiba menyimpan kitab Taoisme, lalu datang ke kamar Sapta. Mileye berkata dengan serius, Sapta, aku ingin kamu membantuku mencari seseorang. Sapta menatap Mileye, siapa? Mileye mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah, lalu Sapta berdiri dan pergi. Bertahanlah sampai aku kembali. Setelah selesai mengatakan itu, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Di pintu kamar, Mileye menatap langit dan berkata pelan, aku akan berusaha sebisa mungkin. Selesai mengatakan itu, dia langsung menghilang. Tak lama kemudian, Mileye menemui Jesli, karena dia harus bertanya pada Jesli untuk mengetahui di mana koordinat Sekte Xuanji membangun formasi teleportasi. Jesli menatap Mileye, kamu ingin merusak formasi teleportasi? Mileye mengangguk. Jesli menggelengkan kepala, tidak mungkin. Formasi teleportasi dibangun oleh beberapa kekuatan besar, apalagi Sekte Sahaloka juga terlibat, kamu sama sekali tidak dapat merusaknya. Mileye tertawa, aku masih ingin mencobanya. Jesli diam. Mileye bertanya lagi, bolehkah? Jesli diam sejenak, lalu berkata, di langit bagian selatan yang berjarak 120.000 mil dari sini, di sana adalah koordinat yang dipilih oleh Sekte Xuanji. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kamu akan merusak formasi teleportasi, jadi kamu bisa mencobanya. Mileye memberi hormat, terima kasih. Selesai mengatakan itu, dia bangkit dan hendak pergi. Jesli tiba-tiba berkata, meskipun kamu merusak formasi teleportasi, itu hanya akan menunda waktu mereka.
Mereka tidak akan berhenti. Mileye berkata dengan pelan, yang aku butuhkan memang sedikit waktu. Selesai mengatakan itu, dia sudah menghilang. Di tempat itu, Jesli mengerutkan kening, apa maksudnya? Mileye tidak pergi dengan terang-terangan, melainkan pergi dengan diam-diam. Dia datang ke sebuah angkasa berdasarkan petunjuk dari Jesli. Angkasa itu adalah titik koordinat yang dipilih oleh Sekte Suanji. Mileye perlahan menutup matanya, dan tiba-tiba aturan Tao ruang hampa muncul di depan matanya. Beberapa saat kemudian, Mileye tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan, di 100 meter jauhnya. Itu adalah ruang hampa yang dipilih oleh Sekte Suanji. Ia merasakan kekuatan misterius di tempat itu. Mileye hendak bertindak, saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya, kalau kamu berani bertindak, kamu akan mati sekarang. Bersambung.